Selamat pagi, kami dari Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting 5, Koramil Cikidang, Cabang 45, Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, akan melaksanakan penyuluhan tentang pengaplikasian BIOS 44 bersama dengan kelompok tani Cangkore di Desa Pangkalan. Pada hari Selasa, tanggal 15 November tahun 2022, jajaran Koramil 0622 4 Cikidang, Kodim 0622 Sukabumi, bersama Persit Kartika Chandra Kirana mengadakan kegiatan penyuluhan penggunaan BIOS 44 kepada kelompok tani yang ada di Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danramil Cikidang, Kapten Budi Hadi Priyadi yang didampingi oleh Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 5 Kecamatan Cikidang melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada kelompok tani Cangkore yang ada di Desa Pangkalan. Dalam kegiatan tersebut, Persit Kartika Chandra Kirana bersama Danramil memberikan penyuluhan seputar manfaat dan penggunaan BIOS 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Bapak. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sama bapak-bapak yang telah hadir di sini. Kami dari Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 05 Koramil Cikidang, Cabang 45 Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi akan mengaplikasikan BIOS 44. Mungkin ibu-ibu belum tahu ya BIOS 44 itu apa? Ada yang sudah tahu belum, Bu? Belum. BIOS 44 itu adalah pupuk organik ya ibu-ibu ya. Pupuk organik yang dari mikroorganisme seperti ini ya Bu ya. BIOS 44 dan mikroorganisme, jadi ini dari makhluk hidup yang bisa mengurai dari lahan yang dulunya tidak subur menjadi subur kembali. Untuk BIOS 44 ini bisa diaplikasikan di lahan pertanian, bisa di perikanan, bisa juga untuk hortikultura juga ya Bu ya. Bisa untuk batang lunak ataupun batang keras. Jadi tidak harus untuk padi aja. Bisa bermacam-macam fungsinya BIOS 44. BIOS 44 ini penemunya seorang tentara nasional Indonesia ibu-ibu. Jadi tentara itu tidak hanya mengangkat senjata aja, tetapi alhamdulillah ada yang bisa menemukan BIOS 44 untuk pupuk organik untuk menunjang ketahanan pangan nasional ya Bu ya. Penemunya yaitu Bapak Kunto Arif Wibowo yang sekarang menjabat Panglima Kodam 3 Siliwangi ya Ibu ya. Untuk BIOS 44 ini kita bisa mengaplikasikan ke sekarang yang kita aplikasikan ke lahan pertanian untuk penanaman padi sawah ya Bu ya. Jadi untuk pengaplikasiannya 1 liter BIOS ini bisa dicampur dengan 20 liter air. Airnya tidak boleh dengan air pump atau air yang ada kaporit atau apa ya Bu. Jadi airnya harus sudah murni. Jadi nanti karena BIOS 44 ini kan mikroorganisme yang hidup ya Bu ya. Kalau dicampur dengan air yang ada kaporitnya akan mati dia. Soalnya ini kan fungsinya untuk mengurai tanah yang tadinya nggak subur menjadi subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, Pak Kepala Desa. Kami dari Koramil Cikidang, Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, memperkenalkan pupuk organik yaitu pupuk cair BIOS 44. Ya, ini penciptanya tadi disampaikan oleh Ibu adalah Bapak Panglima kita, yaitu Bapak Mayor Jenderal Kunto yang sekarang jadi Pangdam 3 Siliwangi. Kenapa beliau menciptakan pupuk ini? Karena sekarang pupuk mulai langka dan harganya mahal.
Jadi petani kalau menggunakan pupuk-pupuk yang beli kimia itu hasilnya sedikit. Ini pupuk ini diciptakan untuk membantu petani sehingga petani dapat menggunakan pupuk organik yang dibikin oleh TNI ini dengan biaya murah, hasilnya maksimal. Maka dari itu kita praktekkan dulu biar nanti masyarakat kalau udah tahu hasilnya baru wow. Sehingga apa? Untuk membantu masyarakat. Itu aja, terima kasih ya. Kita nanti akan kita praktekkan, kita akan ikutin sampai dengan nanti panen. Kita bandingkan mana yang lebih bagus, pupuknya Koramil atau pupuknya pabrik. Hidup TNI! Hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Desa dan staf Pendes Pangkalan, penyuluh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi. Nyonya Budi yang merupakan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 5 Cikidang menyampaikan, dengan menggunakan BIOS 44 ini, bisa meminimalisir biaya tetapi hasilnya bisa maksimal. Kami dari Persit berharap untuk BIOS 44 ini bisa dipakai untuk petani, karena dengan BIOS 44 ini meminimalisir biaya produksi tapi hasil yang melimpah. Pengaplikasiannya kita bekerja sama dengan para kelompok tani sama dinas untuk penyuluhan ke desa yang ada di Kecamatan Cikidang, biar seluruh masyarakat mengenal apa itu pupuk organik BIOS. Kami berharap para petani menggunakan BIOS ini karena dengan kondisi pupuk yang mungkin harga semakin mahal dan langka, bisa menggunakan BIOS 44 ini dengan harga yang terjangkau, tapi untuk hasil produksi yang bisa berlipat ganda, bisa naik 30%. Kehadiran jajaran Koramil bersama Persit Kartika Chandra Kirana disambut antusias oleh para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Cangkore yang diketuai oleh Ibu Ida. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Ida pun mewakili para petani menyampaikan terima kasih kepada jajaran Koramil 06224 Cikidang bersama Persit Kartika Chandra Kirana yang telah berkunjung dan telah mengedukasi penggunaan BIOS 44. Pertama terima kasih dulu saya ucapkan kepada Bapak Koramil beserta stafnya yang telah mendatangi lokasi kami dan dengan memperkenalkan BIOS 44 kepada kami yang mungkin yang harus kami aplikasikan, dan mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik ya, karena itu mungkin harapan para petani untuk memperbaiki yang selama ini belum terarah menjadi terarah. Yang pertama untuk meningkatkan hasil produksi ya yang jelas. Di samping yang selama ini kita belum mencapai hasil yang maksimal, mudah-mudahan dengan BIOS 44 ini akan tercapai. Sementara itu, Kepala Desa Pangkalan, Usep Saipur Rohman menyampaikan apresiasi atas kegiatan penyuluhan penggunaan BIOS 44 yang dilakukan oleh jajaran Koramil Cikidang bersama Persit Kartika Chandra Kirana. Kegiatan ini atas nama masyarakat ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan inovasi yang diciptakan dari kalangan TNI ini bisa ke program pemerintah itu ketahanan pangannya bisa bertahan gitu ya, hasil panennya juga melimpah gitu. Mungkin kami dari Pemdes, karena di Desa Pangkalan ini ada beberapa kelompok tani dan legalitasnya juga hanya sebatas baru terdaftar saja. Mungkin ke depannya seandainya ada parameter dari anggaran dana desa untuk mengurus legalitas beliau-beliau ini yang gigih untuk bertahan di ketahanan pangan nasional ini, kita bisa bantu untuk mengurus legalitasnya ya. Karena kelompok tani tidak hanya kelompok tani saja terdaftar, ternyata harus ada akta notaris juga, SK Kemenkumham, biar ke depannya
bisa menembus program-program yang di pusat ya, karena mengajukan proposal legalitasnya harus jelas. Untuk petani terus semangat bertani. Alhamdulillah sosok Bunda ini kelompok tani yang selalu eksis, dan untuk kedepannya mungkin ya harapan untuk kelompok tani bisa lebih semangat lagi, karena jarang-jarang kelompok tani yang fokus gini. Untuk kelompok tani Cangkuar ini alhamdulillah tiap tahun kami juga dari Koramil Cikidang ini tiap tahun kami pantau terus, bahkan saya juga sharing gitu ya dengan ibu ini, ternyata sistem tanam juga komunikasi itu alhamdulillah ya. Ke depannya mudah-mudahan dengan adanya BIOS 44 ini bisa memberikan hasil kelompok tani yang ada di Desa Pangai ini lebih meningkat beberapa kali lipat gitu aja.